Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Al Ustadz Al Mukarram Bapak Sultan Mahram yang mungkin sebentar lagi menuju kemari. Yang saya hormati Al Ustadz Bapak Dedi Hidayat yang insya Allah juga akan menuju kemari, yang jauh dari Singaparna ya. Yang saya hormati Ustadz pimpinan majelis Burda Assalam Bapak Ustadz Khalid Mawardi, yang berbahagia pengurus lingkungan RT 7 dan RT 8, nggak lupa juga bapak-bapak, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Yang mulia tokoh agama lingkungan wilayah, sesepuh dan bini sepuh yang berbahagia, dan yang gak lupa saya cintai, yang kita banggakan, generasi muda hadroh, panitia untuk acara halal bihalal dan santunan anak yatim. Alhamdulillah ya, semangat terus. Dan gak lupa Ananda, Andinda yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita sama-sama dengan izin Allah dan ridho Allah, insya Allah malam ini kita akan mengadakan suatu acara halal bihalal yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua halal bihalal mungkin udah tahu artinya, yaitu nanti akan dijelaskan dah saya ya. Nanti ada ustadz yang khusus. Nah, kemudian nanti ada acara santunan, jadi mohon sabar adik-adik ya semua. Yang pertama tadi, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada bapak yang hadir ya. Insya Allah malam ini kita akan dapat tausiah wejangan dari Al Ustadz Sultan Mahram dan Ustadz Dedi Hidayat. Selanjutnya saya atas nama panitia gak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur, baik di wilayah lingkungan, baik di majelis.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang sama-sama kita hormati, pimpinan Majelis Burdah Assalam, guru saya Ustaz Khalid Mawardi, yang sama-sama kita hormati penceramah kita yang kedua, guru kita bersama Al-Mukarram Ki Haji Dadi Hidayat, yang sama-sama kita hormati Bapak aparatur. Sendal hilang jangan diomongin lagi ya. Urusan kemarin buka puasa kita nggak kebagian dari masjid, udah jangan diomongin lagi, udah ya. Idul Fitri, zakat nggak kebagian, beras udah nggak kebagian, udah biarin, udah urusan udah lewat, jangan diomongin lagi, udah kita saling memaafkan ya Bu. Bapak, kita pulang dari sini, adik juga kita pulang dari sini, udah jangan ada sifat dengki, sifat benci sama orang, sifat hasad, sifat hatred yang nggak baik ke orang lain, karena kita udah halal bihalal, udah saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bersilaturahim. Dia menjaga tali silaturahim antar saudara, antar tetangga, antar sepupu, antar teman rekan kerja, jangan sampai terputus. Terus kita jaga tali silaturahim. Apalagi antar saudara, antar kerabat, antar tetangga, jangan sampai talinya itu terputus. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan sampai kita silaturahim, jangan kita putus silaturahim. Karena silaturahim itu adalah ibadah yang sangat tinggi ganjarannya. Ibadah itu bukan cuma hablum minallah dan hablum minannas juga. Karena itu berurusan dengan iman dan berurusan dengan bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Itu berbicara tentang halalun bihalal, dan berbicara tentang silaturahim, itu sering kita dengar pastinya. Makanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini engkau tulis qasidah Al-Burdah. Kenapa engkau tulis qasidah Burdah? Dijawab sama Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, aku pernah mengalami penyakit yang namanya bahasa Arab itu namanya falij atau syalal nisfi, bahasa Indonesianya apa namanya, stroke setengah ya, stroke setengah. Jadi setengah badannya tuh Imam Al-Busiri itu nggak gerak, stroke, syalal nisfi nama bahasa Arabnya. Lalu Imam Al-Busiri meminta petunjuk dari salah satu gurunya untuk kesembuhan Al-Imam Al-Busiri. Bagaimana caranya? Gurunya juga menjawab kepada Imam Al-Busiri, buatlah qasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilham menulis qasidah yang isinya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lama kemudian Al-Imam Al-Busiri tidur. Di tidur beliau memimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengusap wajah Al-Imam Al-Busiri. Bangun dari mimpi, Al-Imam Al-Busiri mendapatkan ilham lalu menulis Al-Burdah
yang isinya 160 bait, dimulai dari amin tadzakurin jiranin bidi salami mazajta dam'an anjara bidami, sampai akhir dalam satu kali duduk. Bayangin tuh Bu, nulis syair 160 bait sekali duduk. Setelah beliau menulis dan setelah beliau baca itu qasidah burdah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi Imam Al-Busiri. Jadi ibu, kalau ibu lagi baca burdah, niatin Bu, banyakin niat. Tadi Ustaz Bukhari itu udah nyebutin, niatin, banyakin niat nih, niat yang baik, agar semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih sehat afiat. Yang punya masalah Allah selesain masalahnya, yang punya utang Allah lunasin utangnya. Semuanya Allah kabulkan, hajat dunyawiyah dan hajat ukhrawiyah. Kita harus percaya sama burdah. Al-Imam Al-Habib Salim bin Hasan Asy-Syatiri, pimpinan pondok pesantren Ribat di Tarim, beliau mengatakan baca burdah itu fadilahnya sama seperti baca 60 kali Dalail Khairat. Dalail Khairat itu satu buku isinya salawat-salawat Nabi. Tebal Bu, segini lumayan. Lebih tebal daripada baca burdah. Baca burdah itu lebih baik daripada baca Dalail Khairat 60 kali, kata Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi jangan sampai ini majelis berhenti, terus menerus dengan membaca burdah, dengan membaca karangan Imam Al-Busiri kita mendapatkan keberkahan dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga namanya majelis ilmu. Rasulullah sallallahu. Hadis yang kedua Rasulullah masih di bab yang sama. Rasulullah pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa orang yang paling rugi? Qalu wa man ya Rasul? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Kata para sahabat, orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, yang nggak punya dirham. Intinya goceng-goceng aja kagak punya gitu ya, nggak punya duit. Orang yang rugi itu orang yang nggak punya duit, kata sahabat. Kata Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang rugi, orang yang bangkrut, alladzi qad atallah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin fayati annahu qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha wa akhadha haqqa hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa yu'khadhu hadha min sayyiatihi fayutrahu finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu orang yang ketemu Allah. Orang yang udah meninggal dan berhadapan dengan Allah, dia punya pundi-pundi pahalanya banyak. Sholat, puasa, sedekah banyak. Sholat sunnahnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, sedekahnya jor-joran. Tapi dia di dunianya sering nyela si fulan, sering maki si fulan, sering ngatain si fulan, sering ngambil haknya si fulan, sering ngezalimin si fulan, sering gebukin si fulan, sering nyakitin fulan. Tuh. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang yang dizalimin ini, orang-orang yang diambil haknya ini, orang-orang yang dicela sama si ini yang ahli ibadah, datang kepada Allah, ya Allah, di dunia dia sering mencela saya, sering menyakiti saya, sering mengambil hak saya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah Maha Adil. Pahala-pahala tadi yang udah dia kumpulin selama di dunia dibagiin rata semuanya tuh ke yang dizalimin. Pahalanya diambil, dikasih. Nih lo nyela ke siapa? Nih dia dikasih, nih dia dikasih. Yang nyela, yang dicela siapa, yang digebukin siapa, yang diambil haknya siapa, dibagi. Pahalanya habis. Masih ada beberapa orang nih yang masih dizalimin. Gimana caranya? Dosa-dosa yang di sini diambil, ditaruh ke yang ahli ibadah tadi. Kenapa? Karena hubungan dia bersama manusia-manusia yang lain di sekitarnya tidak baik. Sering menyakiti, sering mencela, sering ghibah, namimah, sering mengadu domba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah. Jika ada salahnya maka itu datangnya dari kebodohan saya dan kurang ilmunya saya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.